kepada ustadz yang sehingga bisa membimbing tentang terjemahnya atau artinya niku. Sampun bagus, sampun menghafal doa banyak, tinggal mengetahui artinya. Nanti kalau yang masih sesuai dengan sunnah lanjut, yang tidak sesuai dengan sunnah ya berhenti. Ya hanya seperti itu. Nggih, sampun. Sampun. Yang lain mungkin masih ada, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama berhubungan dengan puasa. Misalnya bulan ini kita ketemu dengan puasa sunnah Senin, Kamis. Ada puasa Sya'ban sampai lebih kurang 24 hari. Nah, pertanyaannya, hari Senin, hari Kamis dan puasa Sya'ban selama bulan Sya'ban ini kan sering terjadi bentrokan. Artinya di Kamis itu juga kita berpuasa Sya'ban, juga berpuasa sunnah Kamis, demikian juga yang Senin. Saya sering bertanya di beberapa pengajian, itu jawabannya berbeda-beda, Pak. Dari sekian banyak ustadz itu ada yang mengatakan kita bisa niat puasa sunnah dua-duanya. Misalnya pas Senin, Kamis, dan puasa Sya'ban. Ada yang mengatakan tidak boleh. Hanya niat satu saja. Dengan argumen mana yang lebih urgen pada bulan itu. Itu Pak, ya pertanyaan pertama, kok bisa berbeda-beda gitu. Kemudian yang kedua berhubungan dengan sholat. Ada sholat qobliyah subuh, ada sholat fajar. Ada yang menjawab, termasuk ya boleh dikatakan ustadz di masjid ini, berbeda. Ada yang mengatakan bahwa sholat qobliyah subuh itu ya sholat fajar. Ada yang mengatakan sholat fajar ya sholat fajar, qobliyah subuh ya qobliyah subuh. Dari statement ini, ya karena memang mereka tidak menampilkan hadis-hadis, hanya logika, mana Pak yang bisa diikuti sesuai dengan sunnah Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama dulu nggih. Yang pertama itu niat puasa. Nah, ini niat puasa itu apa bisa dirangkep umpamanya puasa Sya'ban dengan puasa Senin Kemis. Karena ada pendapat yang mengatakan boleh dua niat dengan satu perbuatan. Ada yang tidak boleh. Nah, ini yang benar yang mana? Gitu. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentang masalah puasa sunnah. Kalau sudah terbiasa puasa Senin Kemis, ketepaan Yaumul Bid itu juga pas hari Senin, sudah otomatis mendapat dua. Ya. Sudah otomatis mendapat pahala dua, ya oleh poso Senin, ya oleh poso Yaumul Bid. Lebih-lebih kalau panjenengan puasa Daud. Daud itu kan jelas mentui Senin, mentui Kemis, ya mentui Yaumul Bid. Sehari puasa, sehari tidak. Maka di hari-hari yang ketemu Yaumul Bid dan ketemu Senin berarti oleh telu.
Walaupun jenengan mboten niat nawa itu sama godin an Dawudi wa an seneni wa an bidi, enggak usah kayak gitu. Sudah jenengan apa ya? Monoton saja puasa Daud kena kabeh sudah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Ya. Terus pundi? Bilih jelas malih mangke saged maos kitabnya Imam Asy-Syafi'i itu dibahas panjang lebar. Kalau tidak di Sahih Fiqhus Sunnah. Insyaallah mangke dipun panggihaken niku nggih. Niku wau kula memahami ngoten. Sami kali tahiyatul masjid kalian salat qobliyatas subhi utawa qobliyata duhri. Ini silang pendapat. Satu mengatakan harus sendiri-sendiri. Salat tahiyatul masjid dhisik, nanti setelah selesai baru salat qobliyata subhi atau qobliyata duhri tadi. Yang lain enggak, cukup sekali wis oleh loro. Senajan gak diniati usolli sunnatal qobliyata duhri wa sholatat tahiyatal masjidi, sudah otomatis mendapatkan 2 di waktu itu. Itu bagi orang yang sudah terbiasa melaksanakan. Bahkan sampai andaikan gak melaksanakan karena udzur pun masih dicatat dia adalah mengamalkan, cek oleh pahalane. Kalau sudah terbiasa ternyata ada udzur tidak melaksanakan. Kalau pernah nyoba saat melihat ini, tidak hanya dari buku-buku saja, mencoba ulasane para ulama-ulama yang paling dikagumi. Mungkin saat ini masih dikagumi, namanya Ustadz Abdul Somad. Itu kayak ketepaan sama. Jadi andikan masuk itu sholat qobliyata subhi itu tahiyatul masjidnya wis katut. Oh kok ya nerangno gitu itu loh, jelas begitu. Ya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terus yang lain itu dipisah antara itu, berarti sholatnya 2 kali. Ada lagi yang berpendapat dirinci, dilihat dulu masukmu ke masjid itu lo sudah adzan apa belum. Kalau sudah adzan berarti kamu harus sholat qobliyah, bukan tahiyatul masjid. Kamu sudah dapat pahala tahiyatul masjid. Tapi kalau kamu masuk masjid belum dikumandangkan adzan, itulah waktumu sholat tahiyatul masjid. Memang Pak, kalau sudah masuk kepada ranah fikih itu yang namanya silang pendapat itu sudah seperti itu. Makanya sing penting itu bukan silang pendapatnya, tapi rujukan dalilnya itu loh. Seperti itulah. Biar ada rujukan dalil, maka ngaji seperti ini yang paling bagus ini bawa kitab. Kemarin saya sudah menyiapkan buku, yaitu Sahih Fiqhus Sunnah yang mau saya bawa dengan fikih yang ditulis oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu. Ternyata bukunya carry. Sementara memorinya ini kecil sekali Pak. Jadi gak patek kamot ngadai ngoten, mari maca nggih pun lali ngoten lho. Mbuh memorine saking cilike mbuh kakean dosa niki beberapa kemungkinan. Jadi mari maca mek kali kan, tapi terus kadang-kadang halamane ayate surate enggak mampu. Jadi ya kepingin kayak Ustadz Adi Hidayat, hafal kayak gitu ya. Nomor sampai halamane sampai baris keberapa, bagian mana sampai tahu. Saya belum mampu menghafal seperti itu. Jadi
saya menyampaikannya ini baru hanya seingat saya yang saya baca. Saya baca seperti itu. Jadi ini tadi yang pertama tentang masalah puasa. Itu tadi kalau sudah orang istiqomah sholat puasa Daud, ini ya sudah. Mulakno cara Jawane nek wis istiqomah ngamalke keapian niku ya akhire cara Jawane nyampar nyandung. Nek bahasa syariate setiap kali sunnah satu diamalkan, ribuan sunnah yang lain ikut bisa diamalkan. Dan sebaliknya satu bid'ah ini diamalkan, maka kebid'ahan lain ini akan segera diterjang pula. Ini makanya itu tadi, jadi nek wis kulino andekan pas paya Daud ada udzur ndelalah gak kuat poso mamane, masih dapat ya. Masih dapat pahala. Kalau memang sudah istiqomah. Makanya bagi orang yang sudah mengistiqomahkan sholat qobliyatas subhi, niku memang jenenge kalih Pak tenggene al-umnya Imam Syafi'i diulas tuntas nama dari sholat fajar dengan sholat qobliyatas subhi. Sunnah fajar dengan sunat qobliyatas subhi itu sama. Sholat fajar dan sholat subuh itu sama. Jadi sholat sunnah fajar itu sholat sunnah qobliyatas subuh, nyebutno itu boleh. Nek sholat fajar toh bukan sholat sunnah fajar berarti sholat subuh. Tapi sholat sunnah fajar itu berarti sholat sunnah qobliyatas subuhi. Mangke mudah-mudahan kalau ada waktu nanti mungkin kalau bisa nanti difoto terus dikirim tengene Pak Eko. Kalau mungkin mampu, tapi kalau ada kesempatan mangke digawa bukune, diwaca bareng-bareng itu lebih bagus maneh. Jadi ini saya barusan Pak baca tentang masalah nama dari sholat fajar dan sholat sunnah fajar, sholat subuh dan sholat sunnah qobliyatas subhi. Itu nama memang boleh disebut sholat qobliyatal fajri, boleh disebut sholat sunnah, boleh disebut sholat sunnah fajar, boleh disebut sholat sunnah qobliyatas subhi. Subuh pun boleh disebut sholat fajar, boleh disebut sholat subuh. Itu ingat saya di al-umnya Imam Syafi'i dibahas saat membahas tentang masalah waktu-waktu sholat. Insya Allah ngaten. Cukup?